bersyukur bersama-sama dengan keluarga Sampul Real, di mana tadi siang anak yang kekasih Jonathan dengan video Sampul boleh diperlukan menjadi anggota SIMA. Itu kita ada syukur bersama-sama, dan ibadah ini akan dipimpin oleh kekasih pendeta Imawanti Boyo. Sambil tadi dalam persiapan saya jemput berdiri kita melakukan akan selalu bersyukur. Akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku yang menanggung semua dosaku. Karena kasih-Mu yang besar, betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Mari berdoa. Ya Bapa yang penuh cinta kasih, saat ini kami hamba-Hamba-Mu berkumpul di tempat ini untuk menaikkan syukur dan pujian atas kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam hari-hari kehidupan kami selalu merasakan akan penyertaan Tuhan. Bapa, saat ini kami mau beribadah sambil memohon perkenanan Tuhan agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Hamba-Mu Ibu Pendeta Imawanti Bowentana STH, mari Engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan dalam dia memimpin ibadah Bapa, kuasai dalam tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami. Keseluruhan ibadah syukur siang hari ini, pertengahan sampai akhirnya dalam masyarakat yang terkasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mulaikan ibadah syukur kita di saat ini. Mari sekali lagi kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 3 ibadah ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, termasuklah ibadah syukur menjadi anggota Siri Jemaat Saudara Timothy Sampul di saat ini. Amin. Disilakan duduk. Bapa Sorgawi, di tempat ini bersama dengan keluarga Pendeta Sampul Pelialu, kami mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah. Dengan segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu, menuntun semua kami, keluarga pelayan khusus yang ada di Jemaat Yudea Paldua, datang lagi menghadap kekudusan-Mu dalam syukur dan sukacita keluarga hamba-Mu ini, karena boleh membawa anak kekasih Saudara Timothy Sampul untuk ada dalam pengakuan iman percayanya kepada Yesus secara pribadi, dalam peneguhan menjadi anggota Siri Jemaat, dalam persekutuan ibadah tadi pagi. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang sementara dikerjakan, dialami, dilakukan oleh semua kami di tempat ini akan selalu berkenan kepada Tuhan. Walaupun kami tahu dalam keterbatasan kami, dalam kekurangan kami sebagai manusia terkadang kami tidak mampu untuk menyatakan dan menunjukkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan taat untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga terkadang kami melakukan berbagai pelanggaran dan mendatangkan dosa dalam kehidupan kami. Entahkah itu dalam pikiran, perkataan,
tetapi juga dalam perbuatan kami. Tetapi ketika kami selalu mengaku dosa kami, tetapi juga kami selalu bertindak untuk ada dalam pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan tetap senantiasa memberkati kehidupan kami sehingga kami pun menerima janji pengampunan dan kehidupan keselamatan yang berasal daripada-Mu. Ya Bapa Surgawi, saat ini dalam syukur dan sukacita keluarga hamba-Mu ini ada firman Tuhan yang hendak diberitakan. Kami bermohon Roh Kudus Tuhan, urapilah tiap pribadi kami saat ini yang merindukan firman Tuhan, supaya firman ini benar-benar boleh menjadi pegangan pelita dalam perjalanan kehidupan semua kami. Bahkan teristimewa firman Tuhan ini akan melengkapi syukur dan sukacita keluarga hamba-Mu ini menyambut berkat Tuhan lewat anak bungsu dalam keluarga kehidupan hamba-Mu, Saudara Timothy, boleh menerima anugerah keselamatan dari Tuhan lewat pengakuan iman yang menjadi anggota sidang jemaat. Karena itu berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, sore hari ini kami telah siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang saat ini saya ambil dalam Injil Markus. Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab, "Seperti yang sudah dikatakan Yesus." Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar Betania bersama dengan kedua belas murid. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, teristimewa keluarga Sampun Pelialu yang hari ini tentu sangat bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa membawa keluarga pelayan Tuhan ini boleh menyaksikan betapa besar kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan keluarga Pendeta Sampun Pelialu melalui anak bungsu yang terkasih Timothy yang orang Japande hari-hari ini, yang hari ini oleh karena perkenanan Tuhan boleh ada atau boleh menjadi anggota sidang jemaat. Orang tahu bersama bahwa menjadi anggota sidang jemaat itu berarti ada dalam suatu pengakuan iman secara pribadi kepada Tuhan. Kalau waktu masih dibaptis, pengakuan iman pribadi itu percaya kepada Yesus itu melalui orang tua dan orang tua baptisan. Dan kalau telah menjadi anggota sidang jemaat itu berarti
pengakuan iman secara pribadi yang mau ia ungkapkan kepada Tuhan, yang disaksikan oleh orang tua tetapi juga disaksikan oleh orang tua baptisan. Karena itu orang Jagalia kalau ada peneguhan sidik pasti itu ada Mama Ani dan Papa Ani yang hadir dalam ibadah peneguhan sidik, yaitu dorang bean anak serani yang diteguhkan untuk menjadi anggota sidik jemaat. Nah, itulah juga yang tadi dialami oleh 9 orang anggota sidik jemaat baru termasuk di dalamnya ini yang menjadi bagian di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, di kalangan anak muda ada istilah yang cukup terkenal. Dorang bisa bilang PHP. Mungkin kalau orang sebagai orang tua tidak terlalu mengerti apa itu PHP. PHP itu kepanjangan dari pemberi harapan palsu. Setiap orang tentu merasa kecewa, dia akan merasa tertipu, bahkan marah kalau menerima hal-hal yang palsu. Entah itu cinta palsu, entah itu harapan palsu, janji palsu, barang palsu, atau apapun yang palsu-palsu. Sudah membayar mahal, tetapi yang datang justru barang atau sesuatu hal yang tidak asli. Sudah mati-matian sebagai anak muda misalnya mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetapi kelihatannya mencintai tetapi ternyata hanya PHP. Itu ungkapan-ungkapan dari anak-anak muda. Cinta Tuhan kepada kita manusia bukanlah cinta palsu. Janji Tuhan untuk menyelamatkan manusia digenapi dalam Kristus Yesus yang menderita, yang mati untuk kita. Tuhan Yesus tidak memberikan harapan palsu bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita, sehingga Dia memberikan putra tunggalnya kepada kita, supaya benar-benar cintanya yang tulus kepada kita boleh digenapi dalam putranya Yesus Kristus. Bahkan boleh kita katakan atau kita juga pasti akan selalu mengakui dengan iman bahwa karena cinta kasih Tuhan juga kita senantiasa diajar supaya kita juga akan memberikan pengasihan atau kasih yang sesungguhnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Karena itu kita tidak boleh memberi janji palsu atau cinta palsu, apalagi iman palsu kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam pembacaan Alkitab kita ini Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini menceritakan bahwa pada saat itu orang-orang Yerusalem datang untuk menyambut Yesus. Mereka mengambil daun palem dan juga mereka pergi menyongsong Yesus sambil berseru, Hosana, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Apa itu arti Hosana? Hosana itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya berilah keselamatan. Orang Yahudi berharap bahwa sang guru dari Nazaret akan memiliki kemampuan yang luar biasa, akan sungguh-sungguh memberikan keselamatan bagi mereka, karena pada saat itu orang-orang Yahudi hidup dalam tekanan dan penindasan dari bangsa Romawi. Karena itu mereka sangat berharap bahwa sang Mesias inilah yang akan memberikan pembebasan bagi mereka, memberikan kemerdekaan atas setiap tekanan-tekanan hidup yang mereka hadapi. Apakah harapan orang banyak pada saat itu Yesus penuhi? Orang banyak itu mengharapkan keselamatan dari Yesus. Keselamatan kalau dalam kamus bahasa Indonesia artinya sejahtera, kebahagiaan, atau orang dalam bahasa orang shalom, damai sejahtera. Dan itulah yang sungguh-sungguh ditawarkan oleh Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem.
Yesus menawarkan keselamatan karena Yesus memang sanggup untuk memberikan keselamatan karena Dia merupakan sumber keselamatan itu sendiri. Yesus adalah juru selamat. Dan keselamatan itu terjadi ketika Yesus tampil taat bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem yang menunggangi, kata firman Tuhan, seekor keledai yang muda dan wajahnya yang tertuju pada salib. Yang menarik di sini yang kita lihat adalah bahwa Sang Mesias yang sudah lama dinantikan orang banyak pada saat itu tidak menggunakan kuda, tetapi kata firman Tuhan menggunakan keledai. Keledai ini bukanlah hewan yang dianggap hina pada waktu itu, tetapi dianggap terhormat. Bila raja berperang, ia akan mengendarai kuda. Tetapi jika raja datang dengan maksud damai, ia akan membawa seekor keledai. Nah, Yesus pada saat itu dikisahkan dalam firman Tuhan kita tadi, Dia datang ke Yerusalem untuk mengendarai kendaraan atau seekor keledai muda. Dan pada saat itu Dia datang untuk menyerahkan dirinya, yang memberikan pemahaman bagi kita bahwa itulah saat-saatnya di mana Dia ada dalam persiapan untuk supaya Dia menggenapi janji Allah Bapa untuk memberikan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Di sini kita melihat bahwa Yesus datang, Dia bukan untuk berperang, melainkan Dia datang untuk membawa damai. Dia datang bukan dengan wajah yang sangar, tetapi Dia datang justru dengan penuh kelemah lembutan, seperti tampilan yang kita baca dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Dan itu berarti bahwa Yesus yang datang ke Yerusalem pada saat itu, Dia datang dalam damai dan kedamaian. Dan keledai itu merupakan simbol kedamaian. Keledai walaupun dia tak segagah kuda, lambat dan terkesan binatang yang bodoh, tetapi dihargai sang guru dari Nazaret, yaitu Yesus. Bahkan kepada para murid yang diutus untuk menjemput keledai pun Yesus berpesan, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Artinya bahwa Allah hendak memakai seekor keledai yang muda pada saat itu untuk menjadi alat bagaimana Yesus Dia akan menunggangi untuk masuk ke Yerusalem. Dan Dia disambut dengan begitu banyak orang. Dan itu berarti mereka pun akan percaya bahwa Dia yang datang dengan seekor keledai yang muda dan juga yang difirmankan lewat para nabi dalam perjanjian lama itu benar-benar terjadi pada saat itu. Yesus datang memang benar-benar untuk membawa kedamaian yang abadi dalam kehidupan orang percaya. Dan saat ini kita sementara berada di minggu sengsara yang ke-6. Dan itu berarti minggu sengsara yang terakhir bagi kita. Dan itu berarti juga bagi kita yang ada di Jemaat Yudea Part 2, di minggu sengsara yang ke-6 ini, tadi dalam ibadah di rumah gereja, orang ada dalam satu persekutuan ibadah minggu sengsara ke-6, tetapi juga ada ibadah peneluhan sih. Dan Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11 ini, di sana ada beberapa hal yang boleh kita lihat untuk boleh kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, berhubungan dengan peristiwa sini, anggota jemaat, bahwa janji yang telah diucapkan oleh Timothy dan teman-temannya tadi menjadi sebuah janji di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa janji itu bukan hanya sekedar janji, bukan hanya sekedar diucapkan oleh ke-9 anak-anak kita tadi, termasuk Timothy. Tetapi janji itu juga merupakan tanda tanggung jawab, sebuah pengakuan iman yang utuh bagi orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, menjadi orang-orang Kristen ketika telah menjadi anggota jemaat, seperti yang diungkapkan
diungkapkan tadi, marilah kita dijauhkanlah dari kehidupan kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang PHP dalam pengakuan dan janji kita kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan, cinta Tuhan bagi kita sangat tulus. Kemudian yang kedua, orang-orang di Yerusalem mengeluh-elukan Yesus dengan berseru, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Namun mereka itulah juga yang berteriak pada saat Yesus disalibkan, salibkan dia, salibkan dia. Manusia yang bernama Barabas justru dibebaskan. Manusia memang mudah berubah-ubah, tetapi hari ini kita semua menyaksikan bahwa 9 orang anak-anak kita telah mengucapkan janji ikrar mereka di hadapan Tuhan dalam pengakuan iman mereka secara pribadi kepada Tuhan, termasuk di dalamnya saudara ini. Maka dengan janji hari ini yang telah diungkapkan, diucapkan, biarlah anak-anak kita yang telah menjadi anggota siri jemaat akan tetap terus menepati janji mereka kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap menyangkal diri, memikul salib, dapat menjalani kehidupan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, akan tetap bertanggung jawab dengan pengakuan iman yang Timi dan teman-teman ucapkan tadi. Tentu dengan sambil tetap terus berharap, tetap terus berdoa, kiranya Tuhan tetap terus memampukan Timi untuk dapat menjalani tugas tanggung jawab sebagai seorang muda Kristen yang telah menjadi anggota siri jemaat. Dan kita juga percaya bahwa ketika di hari ini keluarga pelayan Tuhan boleh menyaksikan kepada kita semua bahwa betapa apa yang menjadi harapan, kerinduan, dambaan sebagai orang tua itu boleh terwujud di hari ini. Ibu Pendeta Fali dan Pak Jo disaksikan juga oleh anak-anak, kakak-kakak maksudnya, boleh menyaksikan bagaimana Timi dalam kepercayaan diri yang diberikan oleh Tuhan secara berani dan sungguh-sungguh mengungkapkan itu di hadapan Tuhan. Dan orang percaya bahwa setiap janji itu janji kepada Tuhan, bukan janji kepada manusia. Dan itu juga baik Timi tetapi kita semua juga yang telah mengikrarkan janji itu kepada Tuhan, maka Tuhan juga pasti yang akan menuntut supaya orang dapat menepati janji-janji kita kepada Tuhan, supaya tetap terus dapat menjadi seorang anggota sidin jemaat yang dewasa. Sebab menjadi anggota sidin jemaat adalah anggota jemaat yang bertanggung jawab atas hidupnya, pelayanannya, dan kesaksian gereja. Bukan hanya menjadi anggota jemaat yang sekedar mengetahui apa itu doa, apa itu iman, apa itu soal moral, etika, akan tetapi ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesaksian, tetapi juga dalam pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh gereja Tuhan. Orang berdoa di tengah-tengah syukur dan sukacita kaum keluarga di sore hari ini. Kiranya anak kekasih saudara Timi dalam pengakuan imannya kepada Tuhan tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dia boleh tetap terus berakar di dalam Tuhan, boleh berdampak di tengah-tengah kehidupannya di masa muda. Sebab itu juga yang menjadi harapan kita ketika orang diberikan kepercayaan Tuhan untuk memiliki anak-anak. Dan kalau anak-anak kita telah dibawa oleh kita sebagai orang tua untuk menjadi anggota sidin jemaat, maka sangat bersyukur, sangat bersukacita. Itu berarti ada kemandirian dalam beriman, dalam berbuat, tetapi juga dalam bertindak dan berkata. Nah, semoga dengan ucapan syukur yang boleh diadakan di saat ini akan selalu dituntut, dibimbing oleh Tuhan untuk semakin nyata lagi bagaimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota sidin jemaat. Boleh ia nyatakan bukan hanya dengan sekedar ucapan, tetapi dalam kehidupannya setiap hari boleh memancarkan sinar kasih Kristus dan dapat menjawab kasih Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah perjalanannya di masa muda.
Bahkan pun tidak lama lagi ini akan menyelesaikan studinya di tingkat SMA. Orang percaya, orang yakin, tetapi juga dengan usaha dan doa, ini akan menyelesaikan studinya dan akan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dan itu berarti harapan yang besar orang taruhkan kepada Tuhan, bahwa ketika Tuhan bertindak, orang percaya bahwa ini pasti akan dimampukan untuk menjadi anggota studi jemaat yang dewasa, tetapi juga berhasil dalam meraih cita-cita dan harapannya, sehingga kehidupan keluarga hamba Sampul Galeano tetap terus diberkati oleh Tuhan untuk menyaksikan dan menceritakan bagaimana kehebatan Tuhan, karya Tuhan yang begitu besar yang boleh keluarga alami di saat ini lewat penemuan sini dan anak kasih ini. Tuhan memberkati terus perjalanan kehidupan ini, orang tua, sanak saudara, tetapi juga memberkati bersama. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebersamaan yang boleh dinyatakan bagi semua kami yang boleh terundang oleh keluarga hamba-Mu, keluarga pendeta Sampul Galeano. Ketika di hari ini keluarga mau menceritakan dan menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, dan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang boleh teralami dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini, melalui anak bungsu dalam kehidupan keluarga, yaitu saudara Yonatan Tini Sampul, yang hari ini boleh ditemukan menjadi anggota studi jemaat. Ketika dia boleh ditempa bersama dengan rekan-rekan yang lainnya dalam kelas katekisasi, tentu ada banyak hal yang telah dialami, dikerjakan, ada banyak hal yang telah diterima sebagai bentuk-bentuk pengajaran yang hendak dilakukan, dipertanggungjawabkan ketika saudara ini telah menjadi anggota studi jemaat. Dan kalau di saat ini keluarga mengucap syukur kepada Tuhan, itu tandanya bahwa keluarga hamba-Mu ini sangat meyakini bahwa anak kekasih mereka, saudara Tini, boleh ada sampai sejauh ini, boleh menjadi anggota studi jemaat seperti harapan, kerinduan, dambaan dari orang tua. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau Tuhan Yesus yang akan tetap terus menuntut, membimbing, mengarahkan perjalanan kehidupan saudara ini selanjutnya. Ada tanggung jawab yang hendak dia kerjakan untuk melaksanakan tugas gereja yang bersaksi, bersekutu, dan melayani. Sebagai tanggung jawab iman telah menjadi anggota studi jemaat penuh. Ada banyak karya kasih Tuhan juga yang hendak dia lanjutkan di kehidupannya di masa muda. Karena itu Tuhan tetaplah memberikan pertolongan, menganugerahkan hikmat bagi saudara ini, supaya segala sesuatu yang dia kerjakan dalam kehidupan keluarga sebagai seorang anak, dalam kehidupannya menjadi seorang siswa, dalam kehidupannya sebagai seorang anak muda, saudara Tini tetap terus ada dalam kehidupan yang selalu berusaha untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara Tini akan membawa pengaruh yang positif dalam kehidupan pergaulan dengan teman-temannya. Dan Tuhan juga yang sangat mengetahui apa yang menjadi harapan, yang menjadi cita-cita dan kerinduan dari seorang saudara ini. Apalagi saat ini tidak lama lagi dia akan menyelesaikan studinya dan
dan masih akan melanjutkan pujian-pujian terakhir. Tuhan tolonglah, berikan sehat dan kuat supaya saudara Timi dapat melalui pujian-pujian yang ada sampai benar-benar Tuhan menganugerahkan berkat lulus sekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya dengan segala harapan, kerinduan dan cita-cita yang ia miliki. Tuhan senantiasa buka jalan dan Tuhan senantiasa yang akan menolong. Itu Bapa Surgawi, perjalanan kehidupan selanjutnya ini kami serahkan hanya ada dalam kuasa kasih Tuhan. Diberkatilah juga Bapak Jo, Ibu Pendeta Pali sebagai orang tua dalam mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka. Ada tanggung jawab yang tetap terus Tuhan percayakan untuk mereka lakukan sebagai orang tua. Kami yakin dengan hikmat Tuhan yang selalu menuntun, memampukan mereka sebagai orang tua untuk dapat menjalaninya dengan tetap terus ada dalam perlindungan dan keberkatan Tuhan. Semua anak-anak dalam kehidupan keluarga ini ada dalam berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan tetap terus meliputi keluarga hamba ini. Pekerjaan dan pelayanan yang dikerjakan dibuatlah selalu berhasil oleh Tuhan. Keluarga hamba ini tetap terus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan dan menyaksikan tentang kekuatan Tuhan yang luar biasa yang tetap senantiasa selalu diadakan dalam kehidupan keluarga hamba ini. Bapa Surgawi, kiranya Engkau yang akan menguduskan, Engkau juga yang akan memberkati, sempurnakan sukacita dan ungkapan syukur yang boleh teralami dalam kehidupan keluarga hamba-Mu. Bahkan juga Engkau tetap terus memberkati segala harapan dan bahan kerinduan dari orang tua untuk semua anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan keluarga Pendeta Sampul Heriawan. Suka duka kehidupan yang mereka alami selanjutnya, kami percaya Tuhan pakat itu semua untuk dapat menganugerahkan selalu sukacita, kebahagiaan, bahkan berkat-berkat yang selalu dibutuhkan. Tuhan tetap menjaga, melindungi kemanapun keluarga hamba-Mu ini pergi dan berada. Tuhan tetap menganugerahkan kehidupan dan umur panjang. Bahkan Tuhan juga tetap memberikan berbagai keberhasilan dalam rencana-rencana ke depan apapun itu. Karenanya Tuhan, kehidupan keluarga hamba-Mu ini kami taruhkan sepenuhnya hanya ada dalam kuasa kasih-Mu. Untuk semua kami yang boleh beribadah syukur bersama di sore hari ini, diberkatilah semua kami. Ketika kami boleh datang di tempat ini, mau menyatakan turut bersukacita, turut bergembira, turut merasakan ungkapan syukur, bahkan juga menjadi support tersendiri bagi saudara Timi yang boleh menjadi anggota Sedi Jemaat Baru. Biarlah keberadaan kehidupan tiap pribadi dan keluarga kami yang boleh datang di sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Dalam bagian-bagian pelayanan yang kami kerjakan, Tuhan terus yang akan memampukan dan menolong kami. Kami juga bersama dengan keluarga kami masing-masing sebagai keluarga-keluarga pelayan Tuhan. Tetaplah Engkau Tuhan selalu kami andalkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan dan menikmati semua kebaikan Tuhan yang terus membawa kami untuk ada dalam ungkapan syukur kepada Tuhan dalam suka duka kehidupan kami. Tetapi juga kami boleh menyaksikan tentang begitu banyak berkat dan kebaikan Tuhan, anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan di sore hari ini. Ini merupakan tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah apa yang telah kami berikan, apa yang telah kami persembahkan ini boleh terpakai untuk dapat menopang setiap kerja dan pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Kami tahu Tuhan sudah terlebih dulu memberikan dan mempersembahkan yang terbaik untuk kehidupan dan keselamatan kami. Karena kami sudah bermohon Tuhan, setiap pekerjaan kami, usaha kami, setiap tanggung jawab kami kiranya diberkati, agar di dalamnya juga kami pun akan menerima bagian-bagian berkat yang Tuhan siapkan dan sediakan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa Surgawi, ini kami yang datang berdoa syukur
yang datang bermohon kepadamu. Kami bawa doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang berkuasa atas kehidupan kami, yang mengajar kami semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, dan kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Jangan membawa kami pencobaan, dan lepaskanlah kami dari berdosa. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai saudara Timothy Sampul dan keluarga Pendeta Sampul Pelialu dan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari berdoa. Pujian, syukur, terima kasih kembali kami naikkan kepadamu ya Bapa, ketika Engkau telah perkenankan ibadah syukur di sore hari ini sehingga boleh terlaksana dengan segala baik. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah dibentangkan hamba-Mu. Diberkati hamba-Mu ini, Ibu Pendeta mengalami oleh istirahat, baik dalam tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Indonesia Papua maupun di tengah-tengah keluarga dan lain pemerintahan. Berkati suami, anak, dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan senantiasa menyertai sepanjang hari-hari kehidupan keluarga dan lain pemerintahan. Bapa, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Engkau melindungi, Engkau menuntun langkah kami, agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan membawa damai sejahtera yang berasal daripada. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah syukur di sore hari ini telah selesai. Selanjutnya akan ada ucapan terima kasih dari keluarga. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus yang senantiasa telah menuntun kita semua sehingga kita boleh merasakan kasih dan anugerahnya. Kita boleh menikmati pemberkatan Tuhan lewat persekutuan ibadah bersama ini. Bersyukur kami keluarga ketika anak kekasih kami yang paling kecil, yang paling bungsu, tapi yang paling besar. Gemoy. Oh. Tapi yang paling peduli juga. Kita pun kalau kita ada perasa apa aja atau mau talat makan dia semua dia tuh bingung. Bukan dia papa, bukan dia kakak, dia paling peduli. Saya mau katakan paling peduli karena dia lihat beras baru apa mau ngomong. Dia selalu begitu. Nanti setelah belum makan, paling peduli sekali. Jadi tidak boleh lihat dia ada sesuatu pasti. Sehingga semua dia paling ada, no? Kami bersyukur ketika kita boleh menjadi anggota sini jemaat di hari ini dalam komitmen untuk bagaimana boleh menjadi seorang yang bertanggung jawab, seorang yang dewasa. Dan tadi kan ucapan terima kasih, Mama aja. Memang kami berupaya untuk bagaimana dia boleh
sebelum semua lulus. Besok memang mulai ujian sekolah. Dari minggu kemarin sempat dia drop karena tapi dia panas keras, sehingga kita pikir aduh mana dia panas keras malah mesti sekolah karena ujian praktek minggu yang sampai hari Jumat ujian praktek mulai besok, yang seharusnya dia pikir dia besok mau libur dulu katanya sesuai info, tapi wali kelas Pak WA mulai besok sesuai surat entah dari Kementerian Pendidikan atau apa, pokoknya mulai besok adalah ujian sekolah, ujian akhir, karena memang sudah akan menyelesaikan studi dan punya harapan dan cita-cita untuk bagaimana dia selesai dalam studi dan dapat melanjutkan tentang mau kemana studinya ke depan. Dan kami tentu menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kebaikan kasih-Nya, karena memang dia juga pada tanggal 27 yang lalu, 27 bulan Februari, dia pas 17 tahun, kita bilang adiknya nggak mau ada acara, dia pun mau mengatakan sudah jauh. Dia bilang jangan rangkai-rangkai lagi Mak, kalau di sini mau bilang kita ke 17. Dia bilang begitu. Padahal kita bilang sekalian Jo, kakak juga kita bilang dia 24 tahun tanggal 14 yang baru dilewati bulan Maret. Kadang sekalian orang dua bilang, pokoknya jangan ada pakai rantai-rantai, sini-sini ya. Jadi seperti itu, karena itu tentu sekali kami menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Rimawan Bidaraeng Maulana Sarjana Teologi yang sudah berkenan melayani persekutuan ibadah di saat ini. Dan syukur kami karena dia sudah mau bertanggung jawab secara dewasa dalam iman. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati Pendeta Rima dan keluarga. Terima kasih juga kami menyampaikan kepada seluruh pelayan khusus badan pekerja yang telah berkenan untuk ada di sore hari ini dalam rangka syukur untuk CD daripada Timothy. Terima kasih untuk Penadua dan Diaken Kolom 1, Penadua yang sudah mengarahkan rangkaian acara kita di saat ini. Disampaikan terima kasih. Terima kasih banyak untuk semua yang boleh berkenan hadir dalam acara syukur saat ini. Kami memang terus terang terbatas adanya karena situasi dan kondisi, dan memang ini sengaja saya lama karena ada kecemasan orang-orang di belakang karena saya memesan catering jam 11 sampai saat ini masih OTW dan OTW nggak sampai di OTW, padahal waktu yang disampaikan jam 11, tapi ternyata sampai ini masih OTW. Pak John ada sekalipun sedikit lewat ini mengupayakan apa yang bisa, dan memang sampai saat ini kita nggak tahu ini catering ini OTW di mana, dan Penadua Olah memang mengupayakan untuk hubungi terus, dan yang pasti kita bisa menanti sabar untuk OTW-nya. Semoga OTW